Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mariati Tirtawiyata selaku dosen pembimbing mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Celia dan teman-teman saya. Di video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang leading issue. Sebelumnya, apa itu isu? Isu artinya masalah. Definisi isu sendiri adalah suatu hal yang terjadi di dalam maupun luar organisasi yang apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan efek negatif bagi sebuah organisasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan memimpin? Memimpin adalah fungsi penting dari pengusaha. Saat usaha kewirausahaan tumbuh dan orang-orang bergabung, wirausahawan mengambil peran baru, yaitu sebagai pemimpin. Di bagian ini, kami ingin melihat apa saja yang terlibat dengan fungsi utama. Yang pertama, kita akan melihat karakteristik unik dari para pengusaha. Kemudian, kita akan membahas peran penting yang dimainkan wirausahawan dalam memotivasi karyawan melalui pemberdayaan dan memimpin tim usaha dan karyawan. Karakteristik kepribadian wirausaha. Karakteristik kepribadian wirausaha adalah skala kepribadian proaktif untuk memprediksi kemungkinan individu dalam mengejar usaha kewirausahaan. Kepribadian proaktif adalah ciri individu yang lebih cenderung mengambil tindakan untuk mempengaruhi lingkungannya, yang artinya mereka lebih proaktif. Sudah jelas, pengusaha cenderung menunjukkan proaktif saat dia mencari peluang dan bertindak untuk memanfaatkan peluang tersebut. Karakteristik kepribadian wirausaha harus memiliki sikap yang pertama jujur, yang kedua disiplin, ketiga kreatif dan inovatif, yang keempat berkomitmen tinggi, yang kelima mandiri serta realistis, dan yang keenam memiliki keterampilan personal keputusan dan mengambil tindakan sendiri. Memotivasi karyawan melalui pemberdayaan. Memotivasi karyawan sangat penting bagi kesuksesan akhir perusahaan. Karena dengan memotivasi karyawan, mereka akan lebih berenergi, bersemangat, dan bersedia bekerja keras dalam pekerjaan mereka. Memiliki karyawan yang termotivasi adalah tujuan penting bagi setiap pengusaha, dan pemberdayaan karyawan adalah alat motivasi penting yang dapat digunakan pengusaha. Meskipun tidak mudah bagi wirausahawan untuk melakukannya, pemberdayaan karyawan memberi karyawan kekuatan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sendiri, yang mana itu merupakan pendekatan motivasi yang penting. Bagaimana pengusaha memberdayakan karyawan? Bagi banyak pengusaha, ini adalah proses bertahap. Pengusaha dapat memulai dengan menggunakan pengambilan keputusan partisipatif, yang dimana karyawan memberikan masukan ke dalam keputusan untuk mengetahui kumpulan bakat, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Cara lain untuk memberdayakan karyawan juga bisa melalui delegasi proses penugasan keputusan tertentu atau tugas pekerjaan tertentu kepada karyawan. Dengan mendelegasikan tugas dan keputusan, pengusaha menyerahkan tanggung jawab kepada karyawan untuk melaksanakannya. Pengusaha sebagai pemimpin. Dalam peran ini, pengusaha memiliki tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam memimpin usaha dan dalam memimpin tim kerja karyawan, yaitu yang pertama memimpin venture dan yang kedua memimpin tim kerja karyawan. Memimpin venture. Wirausaha yang sukses saat ini harus seperti memimpin yang dikenal dengan improvisasi, inovasi, dan kreativitasnya. Salah satu cara seorang pengusaha memimpin adalah melalui visi yang dia ciptakan untuk organisasinya. Faktanya, kekuatan pendorong melalui tahap awal usaha kewirausahawan seringkali adalah kepemimpinan visioner dari wirausahawan.
Kemampuan wirausahawan untuk mengartikulasikan visi masa depan yang koheren, menginspirasi, dan menarik adalah ujian utama kepemimpinannya. Tetapi, jika seorang wirausahawan dapat mengartikulasikan visi seperti itu, hasilnya akan sangat bermanfaat. Memimpin tim kerja karyawan. Banyak organisasi, wirausaha, dan lainnya menggunakan tim kerja karyawan untuk melakukan tugas-tugas organisasi, menciptakan ide-ide baru, dan menyelesaikan masalah. 3 tim responden yang paling umum mengatakan yang mereka gunakan termasuk yang pertama, tim yang diberdayakan. Tim yang diberdayakan adalah tim yang memiliki wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan perbaikan proses. Yang kedua, mandiri tim adalah tim yang hampir otonom dan bertanggung jawab atas banyak aktivitas manajerial. Yang ketiga, tim lintas fungsi. Tim lintas fungsi adalah tim kerja yang terdiri dari individu-individu dari berbagai spesialisasi yang bekerja sama dalam berbagai tugas. Para pengusaha mengatakan bahwa mengembangkan dan menggunakan tim diperlukan karena tuntutan teknologi dan pasar memaksa mereka untuk membuat produknya lebih cepat, murah, dan lebih baik. Salah satu cara terbaik untuk beradaptasi dengan perubahan dengan cara yang pertama, memanfaatkan kearifan kolektif dari para karyawan usaha. Yang kedua, memberdayakan mereka untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, budaya tim dapat meningkatkan moral dan lingkungan tempat kerja secara keseluruhan. Wirausahawan harus beralih dari gaya perintah dan kendali tradisional menjadi gaya pelatih dan kolaborasi. Pengusaha harus menyadari bahwa setiap karyawan dapat memahami bisnis dan dapat berinovasi seefektif mungkin. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu, fungsi penting dari pengusaha adalah memimpin. Beberapa karakter kepribadian wirausaha diantaranya jujur, disiplin, kreatif dan inovatif, berkomitmen tinggi, mandiri serta realistis, dan memiliki keterampilan personal. Hal dalam kinerja yang pertama ada memiliki venture, dan yang kedua ada memimpin tim kerja karyawan. Itu saja untuk pembahasan video kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.